Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, saya akan membuat recording dengan materi kebutuhan cairan dan elektrolit. Nah, recording ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 29 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ahmad Syukron. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu. Saya Putri Puji Rahayu dengan NIM 2023 10 10 10 83 dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember angkatan 2020. Baik, di sini yang akan saya bahas yaitu bagaimana asuhan keperawatan pada anak diare dalam pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit di ruang Arafah Rumah Sakit Umum Aliyah 2 Kota Kendari. Konten yang akan saya bahas nanti ada pendahuluan, konsep dasar diare, konsep dasar pemenuhan cairan dan elektrolit, asuhan anak diare, dan kemudian terakhir nanti ada kesimpulan. Kemudian yang pertama ada pendahuluan. Penyakit diare merupakan salah satu penyakit yang masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat di Indonesia. Penyakit ini menjadi penyebab tertinggi kematian dan kesakitan pada anak, terutama anak usia kurang dari 5 tahun. Pada setiap tahunnya, di dunia ini sebanyak 6 juta anak meninggal karena penyakit diare. Di Indonesia, diare yang menyebabkan kematian bayi sebesar 42% dibandingkan dengan pneumonia sebanyak 24%. Nah, data yang diperoleh mengenai jumlah penderita diare pada 2 tahun terakhir dari Rumah Sakit Alia 2 Kota Kendari yaitu terdapat 220 kasus pada tahun 2016, kemudian ada 241 kasus pada tahun 2007, 52 kasus pada tahun 2008. Nah, tujuan penelitian ini yaitu memberikan gambaran mengenai asuhan keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit pada balita maupun anak penderita diare di Rumah Sakit Arafah Alia 2 Kota Kendari. Nah, selain itu, dapat pula melakukan pengkajian keperawatan, merumuskan diagnosa keperawatan, perencanaan keperawatan, mengimplementasi tindakan keperawatan, dan mengevaluasi keberhasilan tindakan asuhan keperawatan yang telah dilakukan pada anak diare dalam pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu masyarakat memperoleh pengetahuan tentang asuhan keperawatan pada anak yang diare guna meningkatkan kemandirian dan pengalaman dalam menolong diri sendiri serta sebagai acuan bagi keluarga untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Kemudian selanjutnya ada pengertian diare. Nah, diare diartikan sebagai buang air besar atau defekasi dengan pemenuhan dengan perubahan tinja berbentuk cair, frekuensi lebih dari 3 kali, kandungan air tinja lebih banyak yaitu 200 gram atau 200 ml per hari. Buang air besar tersebut dapat disertai atau tanpa disertai lendir dan darah. Nah, kalimat tersebut saya kutip dari Sudoyaru dan kawan-kawan pada tahun 2009. Penularan diare dapat terjadi karena melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh bakteri patogen yang berasal dari tinja manusia atau hewan. Kemudian infeksi melalui transmisi fekal oral langsung dari penderita. Selanjutnya muntahan penderita dan melalui udara. Kemudian selanjutnya ada penyebab diare. Yang pertama ada bakteri. Nah, contohnya dari bakteri ini ada bakteri Parahemolyticus, Aeromonas, Plesiomonas, dan bakteri lain-lainnya. Kemudian yang kedua ada virus. Contohnya ada adenovirus, ada astrovirus, dan ada coronavirus. Kemudian selanjutnya ada parasit. Contoh dari parasit ini ada Entamoeba histolytica, Giardia intestinalis, dan parasit yang lainnya. Kemudian selanjutnya ada mekanisme dasar diare. Yang pertama ada gangguan osmotik. Nah, diare di sini disebabkan adanya tekanan osmotik dalam rongga usus meningkat karena adanya makanan yang tidak dapat terserap baik oleh tubuh sehingga terjadi pergeseran cairan dan elektrolit ke dalam rongga usus.
Kemudian selanjutnya ada gangguan sekresi. Diare disebabkan adanya rangsangan seperti toksin pada dinding usus yang mengakibatkan terjadinya peningkatan sekresi cairan dan elektrolit ke dalam rongga usus. Kemudian yang ketiga ada gangguan mobilitas usus. Nah, diare di sini timbul karena usus tidak memiliki kesempatan untuk menyerap makanan akibat hiperperistaltik dan bakteri yang tumbuh berlebihan akibat peristaltik usus menurun. Manifestasi klinis. Nah, tanda-tanda yang muncul pada anak yang terkena diare yaitu biasanya anak akan menjadi cengeng, gelisah, suhu tubuh meningkat, nafsu makan berkurang, timbulnya diare. Kemudian konsistensi tinja cair disertai lendir atau darah, warna tinja semakin kehijauan karena tercampur dengan empedu, kemudian anus daerah sekitarnya lecet, karena sering buang air besar atau defekasi, dan tinja semakin asam akibat semakin banyaknya asam laktat dari laktosa yang tidak dapat diabsorpsi oleh usus. Kemudian muntah dapat terjadi selama diare dan juga karena lambung yang meradang akibat gangguan keseimbangan asam basa dan elektrolit. Gejala dehidrasi menjadi tampak, berat badan menurun, turgor kulit berkurang, mata dan ubun-ubun membesar menjadi cekung, kemudian selaput lendir bibir dan mulut serta kulit tampak kering. Kemudian selanjutnya ada macam-macam diare. Nah, diare di sini ada 3, yaitu yang pertama ada diare akut, yaitu diare yang mendadak dan berlangsung selama 3 sampai 5 hari. Kemudian yang kedua ada diare berkepanjangan. Nah, diare ini bila berlangsung selama lebih dari 7 hari. Kemudian yang ketiga ada diare kronik. Nah, diare kronik ini bila diarenya berlangsung selama lebih dari 14 hari. Kemudian untuk pencegahan diare, pengobatan diare dengan upaya rehidrasi oral, yaitu membutuhkan pengganti cairan dan elektrolit yang dikeluarkan atau hilang melalui diare dan muntah, keringat, urin, pernafasan. Kemudian jumlah ini masih tergantung pada derajat masing-masing anak. Terus selanjutnya ada pemeriksaan laboratorium diagnostik. Nah, yang pertama ada hitung darah. Hematokrit atau HT mengebarkan presentase total darah dengan volume sel dalam plasma. Nilainya akan dipengaruhi oleh jumlah cairan plasma. Kemudian nilai HT normal pada laki-laki yaitu 40% sampai dengan 54% dan perempuan 37 sampai 47%. Kemudian yang kedua ada osmolalitas. Nah, osmolalitas ini merupakan indikator konsentrasi sejumlah partikel yang terlarut dalam serum dan urin. Kemudian yang ketiga ada pH urin. Nah, pH urin ini menunjukkan tingkat keasaman urin untuk menggambarkan ketidakseimbangan asam basa. pH urin normal yaitu 4,6 sampai dengan 8 pada kondisi asidosis metabolik. Kemudian selanjutnya ada berat jenis urin. Nah, berat jenis urin dapat meningkat saat terjadi pemekatan akibat kekurangan cairan dan menurun saat tubuh kelebihan cairan. Nah, berat jenis urin ini juga meningkat saat terdapat glukosa dalam urin, juga pada pemberian dextran, obat kontras radiografi, dan beberapa jenis obat lainnya. Nilai berat jenis urin normal yaitu 1,005 sampai 1,030. Biasanya 1,010 sampai dengan 1,025. Kemudian ada konsep dasar pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit. Pengertiannya, cairan tubuh adalah larutan yang terdiri dari air sebagai pelarut dan zat terlarut. Sedangkan elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik yang disebut ion. Itu jika berada di dalam larutan. Nah, cairan tubuh mengandung oksigen, nutrien, sistem metabolisme seperti karbioksida yang disebut ion. Pada orang dewasa, komposisi air dalam tubuh rata-rata 60%, sedangkan pada bayi dan anak total komposisi air dalam tubuh lebih tinggi, yaitu 70 sampai dengan 80%. Kemudian ada distribusi cairan. Nah, distribusi cairan ini
dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada cairan intrasel dan kemudian yang kedua ada cairan ekstrasel. Nah, cairan intrasel adalah cairan di dalam membran sel yang berisi substansi terlarut yang penting untuk keseimbangan cairan dan elektrolit serta untuk metabolisme. Kemudian yang kedua ada cairan ekstrasel. Nah, cairan ekstrasel ini terdiri dari cairan interstisial dan cairan intravaskular. Cairan intravaskular sendiri terdiri dari plasma, bagian cairan limfe yang mengandung air, tidak berwarna dan darah mengandung suspensi leukosit, eritrosit, dan trombosit. Kemudian selanjutnya ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan cairan dan elektrolit. Faktor yang pertama ada usia, kemudian yang kedua ada temperatur lingkungan, yang ketiga ada diet, yang keempat ada stres, yang kelima ada sakit, dan kemudian yang keenam ada sel-sel lemak. Pengaturan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Nah, pengaturan cairan dan elektrolit dalam tubuh ini diatur oleh ginjal, kulit, paru-paru, gastrointestinal, dan mekanisme rasa haus. Nah, ginjal ini diawali karena kemampuan glomerulus dalam menyaring cairan. Kemudian kulit, rata-rata jumlah keringat yang dikeluarkan dari setiap individu berbeda-beda tergantung pada banyaknya darah yang mengalir melalui pembuluh darah dalam kulit. Kemudian yang ketiga ada paru-paru. Nah, paru-paru ini berperan mengeluarkan cairan dengan menghasilkan insensible water loss kurang lebih 400 ml per hari. Kemudian selanjutnya ada gastrointestinal. Nah, gastrointestinal ini berperan dalam mengeluarkan cairan melalui proses penyerapan dan pengeluaran air. Dalam kondisi normal, cairan yang hilang adalah cairan yang hilang dalam sistem ini sekitar 100 sampai 200 ml per hari. Kemudian selanjutnya ada mekanisme rasa haus. Mekanisme ini diatur untuk memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit dalam tubuh dengan cara merangsang pelepasan renin yang menimbulkan produksi angiotensin 2 sehingga merangsang hipotalamus untuk merasakan haus. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada gangguan pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit. Yang pertama ada hipovolemi atau dehidrasi. Nah, hipovolemi ini merupakan penurunan asupan cairan dan kelebihan pengeluaran cairan menyebabkan tubuh kekurangan cairan eksternal. Kekurangan volume cairan eksternal terbagi menjadi 3, yaitu ada dehidrasi isotonik, dehidrasi hipertonik, dan dehidrasi hipotonik. Dehidrasi isotonik ini terjadi ketika tubuh kehilangan sejumlah cairan dan elektrolit secara seimbang. Kemudian dehidrasi hipertonik terjadi ketika tubuh kehilangan lebih banyak air daripada elektrolit. Kemudian dehidrasi hipotonik terjadi ketika tubuh kehilangan lebih banyak elektrolit daripada air. Kemudian gangguan yang selanjutnya yaitu hipervolume atau overhidrasi. Kemudian selanjutnya ada pengaturan elektrolit. Nah, pengaturan elektrolit ini ada 5, yaitu pengaturan keseimbangan natrium, pengaturan keseimbangan kalium, pengaturan keseimbangan kalsium, pengaturan keseimbangan fosfat, dan bikarbonat. Kemudian selanjutnya ada asuhan keperawatan pada anak diare. Nah, asuhan keperawatan ini ada 5, yaitu ada pengkajian, ada diagnosis, ada intervensi, kemudian ada implementasi, dan juga yang terakhir ada evaluasi keperawatan. Nah, untuk pengkajian keperawatan ini merupakan tahap awal dari asuhan keperawatan, yaitu berupa pengumpulan data dari berbagai sumber data, baik dari data primer maupun dari data sekunder. Kemudian yang kedua ada diagnosis atau diagnosa keperawatan. Nah, diagnosa ini adalah suatu pernyataan yang menggambarkan respon manusia atau, dalam keadaan sehat atau pola interaksi dari individu atau kelompok. Kemudian klasifikasi diare. Nah, di sini terdapat klasifikasi diare.
Klasifikasi diare itu ada diare dengan dehidrasi, diare dengan dehidrasi ringan atau sedang, kemudian diare tanpa dehidrasi, diare persisten berat, diare persisten, dan disentri. Kemudian selanjutnya ada intervensi. Nah, intervensi ini pengembangan strategi desain untuk mencegah, mengurangi, dan mengatasi masalah-masalah yang telah diidentifikasi dalam diagnosa keperawatan. Kemudian selanjutnya ada implementasi. Nah, implementasi ini merupakan langkah keempat untuk membantu pasien mencegah, mengurangi, dan menghilangkan dampak atau respon yang ditimbulkan oleh masalah keperawatan dan kesehatan. Kemudian pelaksanaan tindakan keperawatannya ini ada 3, yaitu yang pertama ada peningkatan asupan cairan per oral, ternyata ada 2, yaitu, dan kedua ada pembatasan asupan cairan per oral dan pemberian makan. Kemudian selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi keperawatan ini dinilai dari adanya kemampuan mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit, pengeluaran nilai elektrolit dan batas normal, berat badan sesuai dengan tinggi badan atau tidak ada penurunan, turgor kulit baik, tidak terjadi edema, dan lain sebagainya. Nah, untuk pengkajian ini bisa diperlebar. Kemudian yang pertama kan pengkajian ini berisi tentang data-data. Nah, data-data pasien yang bisa ditulis yaitu yang pertama ada identitas pasien. Dalam pengkajian ini kita harus mengerti, kita harus tahu dan wajib mengetahui tentang identitas pasien. Nah, identitas pasien ini yang bisa kita tulis yaitu atau yang bisa kita tanyakan yaitu nama lengkap, tempat tinggal, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, nama orang tua, dan pekerjaan. Kemudian yang kedua ada keluhan utama. Nah, keluhan utamanya dari kasus yang saya bahas pada siang hari ini yaitu tentang buang air besar lebih dari 3 kali per hari. Apabila mencapai 10 kali, maka pasien tersebut mengalami dehidrasi yang berat. Kemudian yang ketiga ada penyakit, ada riwayat penyakit sekarang. Nah, anak menjadi cengeng, suhu badan meningkat, nafsu makan menurun, tinja cair disertai lendir atau darah, kemudian daerah pada anus lecet. Kemudian selanjutnya ada riwayat kesehatan. Nah, riwayat imunisasi, campak, alergi, makanan, baik dari makanan maupun obat. Kemudian ada penyakit. Penyakitnya itu penyakit yang umum terjadi pada anak, yaitu contohnya batuk, panas, pilek, dan kejang. Kemudian yang terakhir ada pemeriksaan fisik. Baik, sudah sampai dengan kesimpulan. Nah, kesimpulan ini yang pertama dari pengkajiannya. Ternyata dari pengkajian, dari kasus yang saya bahas, dari kasus yang saya angkat, pengkajiannya, ibu klien mengatakan bahwa anaknya BAB cair, lebih dari 5 kali sehari, muntah-muntah, demam, pusing, nampak pucat, nampak lemah dan lemas, mukosa bibir kering, turgor kulit kurang baik dan kering, nampak mata cekung. Kemudian diagnosanya yaitu kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan volume cairan yang aktif. Kemudian didapatkan intervensi direncanakan yaitu pertahankan cairan intake dan output yang akurat, monitor status hidrasi atau kelembapan mukosa, nadi adekuat, tekanan darah normal, monitor masukan makanan atau cairan, dan hitung intake kalori harian, dorong masukan oral, berikan health education pada pasien dan keluarga tentang penyakit diare. Kemudian implementasi keperawatannya yaitu mempertahankan cairan, intake, dan output yang akurat, memonitor status hidrasi, kelembapan mukosa, memantau PTV, memonitor masukan makanan, dan hitung intake kalori harian, memberi dorong masukan oral, memberi health education pada pasien dan keluarga tentang penyakit diare.
Kemudian yang terakhir ada evaluasi keperawatan. Evaluasi keperawatan ini ada dua, yaitu hasil evaluasi subjektif dan hasil evaluasi objektif. Hasil evaluasi subjektif yaitu ibu klien mengatakan anaknya BAB cair lebih dari 5 kali sehari. Ibu klien mengatakan anaknya muntah-muntah, ibu klien mengatakan anaknya demam, klien mengatakan pusing. Nah, hasil evaluasi objektifnya, klien nampak pucat, klien nampak lemah dan lemas, mukosa bibir kering, turgor kulit kurang baik dan kering, nampak matanya cekung. Nah, tanda-tanda vital, suhu 38,7 derajat Celcius, nadi 95 kali per menit, pernafasan 28 kali per menit, hasil evaluasi masalah kekurangan volume cairan teratasi. Baik, ini adalah daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan dalam menyusun artikel ini. Sekian dari presentasi saya pada materi kebutuhan cairan dan elektrolit pada siang hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.